Sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Saat ini saya berada di tebing Koja di Kabupaten Tangerang. Dari tempat yang sangat romantis ini, saya ingin berbagi cerita dari sisi yang lain dari perjalanan saya, yaitu saya dan puisi. Dari talenta yang Tuhan beri, saya bersyukur karena saya sudah menerbitkan puluhan buku yang sebagian besar selain novel, fiksi, juga buku-buku puisi. Puisi adalah jiwa bagi saya, khususnya untuk menampung gairah dan gelora saya, baik ketika saya berada di dunia saya, yaitu dunia kemanusiaan, atau saat saya dalam perjalanan dari satu negara, kota, maupun tempat lainnya. Banyak yang menginspirasi hingga saya menulis puisi. Kasih sayang Tuhan kepada saya, persahabatan dengan kawan, dengan teman, dan dengan sahabat-sahabat saya, maupun gejolak jiwa saya. Ketika saya menemukan satu hal yang membuat saya menangis atau terharu, ataupun saya akan tertawa dan bahagia. Nah, kali ini saya ingin berbagi satu puisi yang saya tulis untuk Okudili Ayotanse, seorang terpidana mati yang akhirnya dieksekusi dan saya dipilih oleh Dili menjadi pendamping eksekusinya pada waktu itu. Satu puisi ini saya tulis saat Dili sedang menanti kepastian eksekusi, di mana hari-harinya terasa panjang menanti namanya keluar di daftar bahwa mereka adalah terpidana mati yang harus dieksekusi. Saya menulis puisi ini khusus buat Dili dengan judul Percayalah Kau Tak Sendiri. Ulurkan padaku semua gelisah yang menyesakmu, semua cemas yang membebatmu, sebab ku dengar teriak yang kau tahan, dan rintih sesal yang kau simpan, dan keputusasaan yang membuatmu terdiam. Aku di sini masih terus belajar arti kepasrahan dan cara memaknai kasih Tuhan, dan itu darimu. Seperti aku juga belajar tetap tegar berdiri dalam sunyi dan terus berdendang seperti musik yang memuja Sang Maha. Sekali lagi, itu darimu. Jadi, mari kita satukan tangan dan berlutut bermohon. Bukankah kita milik Sang Maha yang sedang menenun kita agar menjadi sempurna, menjadi yang terindah di matanya? Ulurkan padaku semua rasa itu. Percayalah kau tak sendiri. Ya, itu tadi Percayalah Kau Tak Sendiri saya tulis khusus untuk Okudili Ayotanse untuk memberikan kekuatan mensupport Dili. Namun ternyata Dili jauh lebih tegar daripada saya yang menjadi pendamping eksekusinya pada malam itu. Masih ada satu puisi lagi yang saya tulis khusus untuk Dili, yang saya beri judul Ada Cerita Kita di Pucuk Pohon Bakau. Di sebuah pulau berpasir putih, dengan lautnya yang mengganas, ada ceritamu dan juga ada ceritaku, yang tersimpan di pucuk pohon bakau, terkadang basah terpagut ombak, berharap angin menerbangkannya hingga sampai pada Sang Maha. Ceritamu tentang meniti hari, tentang caramu menimbang waktu, yang mendamparkanmu pada bisu, yang tak pernah ada pada mimpi masa mudamu. Bukan saja tubuhmu, bahkan jiwamu pun terpenjara. Setiap detikmu kau berharap tak berganti, agar tak kau hadapi pasukan berbaris yang bersiap membawa sukmamu pada langit, meninggalkan ragamu di tanah yang bukan tumpah darah.
Berbilang tahun berlalu kecemasanmu hingga semuanya membatu. Sebab kini kau temukan Tuhanmu yang mengasihimu, yang menerimamu apa adanya. Dalam senyummu kau berkata, biarlah manusia mematri dosamu dan menilaimu seperti yang mereka mau. Karena telah kau dengar Tuhanmu berbisik, akan memberimu yang terbaik. Dan ceritaku hanya tentang bahagia, sebab kau telah mengajarkan aku arti ketegaran dan makna sebuah kasih dari Tuhanmu yang kau bagikan saat itu. Lagumu yang menembus angin membuatku memahami kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Selama kita telah memulai kehidupan seperti yang dimau oleh Tuhan, aku harus jujur. Ternyata kau lebih baik daripada para koruptor yang terus menebar tawa di layar TV atau di lembar koran. Yang masih bisa melambai dan tersenyum menerima vonis yang sungguh ringan. Bahkan kau jauh lebih baik dari kami yang mengunjungimu atas nama pelayanan. Terima kasihku pada waktu yang membawaku mengenalmu. Dan juga berharap pada waktu agar tak menghentikanmu dan aku. Hingga langit terbuka, kita kembali ke peraduannya. Nah, itu satu puisi yang saya tulis juga untuk Dili. Karena Dili begitu menginspirasi saya selama saya mendampinginya lebih dari 10 tahun di Pulau Nusa Kambangan. Sebagai pendamping terpidana mati, tentu mereka sangat dekat dengan saya. Mereka sering berbagi cerita tentang apa dan bagaimana rasa yang mereka hadapi atau rasa yang mereka alami. Meniti hari-harinya di penjara. Bukan hanya Dili, banyak terpidana mati lainnya yang mengajarkan pada saya makna dan arti kehidupan. Selain Oku Dili Ayo Tanse, saya juga pernah menulis puisi buat Gunawan Sentosa. Terpidana mati yang saat ini masih menunggu waktu eksekusi. Gunawan Sentosa sangat terkenal dengan ceritanya tentang permasalahan keluarga dan usaha. Saya menulis puisi buat Gunawan Sentosa yang saya beri judul Darimu Aku Bercermin. Mereka bilang kau pembunuh, bahkan tak berhati, tak berbudi. Cerita keji darimu bertebar di setiap koran dan televisi. Aduh, aku pun jadi ngeri. Hingga masa membawaku bertemu denganmu. Cemasku luruh pada sapa tulusmu. Lalu ku dengar cerita yang lain tentangmu, bukan darimu, tapi dari bibir yang lain. Sebab kau tak pernah membela diri, hanya tunduk pada takdir yang menuntunmu. Tapi dari mereka yang tahu tentangmu, masa berganti, aku mengenalmu lebih jauh. Dan aku melihat hati Tuhan ada di hatimu. Aku pun berkaca pada dirimu. Ternyata aku juga tak lebih baik darimu. Terima kasihku sebab kau telah mengajarku arti perjuangan. Bahwa hidup bukan hanya urusan uang. Dan kau juga menunjukkan padaku, Tuhan tak melihat bagaimana cara kita mati. Namun adakah namanya kalau kita menyambut pelangi agar bibir kita tak terkunci. Itu puisi saya untuk Gunawan Sentosa. Dinginnya penjara telah mengajarkan banyak hal padanya. Dan cara dia bercerita menjadikan cermin untuk saya lebih lagi memaknai hidup dan kehidupan. Mengetahui saya menyukai puisi
dan banyak buku-buku puisi saya yang sudah diterbitkan, maka sahabat-sahabat saya sesama penulis juga sering menghadiahi saya dengan puisi. Beberapa puisi yang diberikan oleh sahabat-sahabat penulis saya sungguh sangat memberikan arti dan memberikan kekuatan buat saya. Dan saya akan membacakan salah satu dari puisi yang diberikan oleh kawan saya dengan judul Karunia yang ditulis oleh Bang Nestor Riko Tambunan, seorang penulis yang sangat terkenal, yang adalah sahabat baik saya karena kami pernah juga bersama-sama menulis buku bersama. Karunia untuk Karina. Andai kumiliki 1000 jemari untuk kusembahkan pada Ilahi, agar hidupmu terberkati. Yang melangkah tanpa sanksi, menanam dan menyiang benih tanpa pamrih untuk menuai, dan memberi tanpa mengharap kembali. Dalam perjalanan ini mungkin ada sedih, atau rindu yang dibiarkan lepas, tapi hidup telah tersyukuri. Karena tak semua kita diberi karunia, merasa bahagia, memberi dan berbagi. Maka tak perlu berpaling pada kenangan, karena keikhlasan dan keyakinan akan memberi karunia dan kekuatan. Dan hikmat ada pada jiwa yang ikhlas. Selebihnya adalah doa yang tak putus. Tuhan tetap mampukan kita. Dan di ujung sana nanti, rahmat menanti pada titik akhir ketika usia kita sampai. Satu puisi sangat indah dari Bang Nestor untuk saya. Selain mereka yang saya temui di perjalanan saya di dunia kemanusiaan, saya juga sempat dibilang sama Bang Saud Poltak Tambunan, sang novelis itu adalah pawang rindu. Karena puisi-puisi saya selalu berbicara tentang cinta dan rindu. Saya ingin juga membacakan satu puisi saya yang terakhir saya tulis. Judulnya Menyusur Jejak Kenang. Adakah kau juga pernah kembali menyusuri tempat ini? Sendiri, memilah kenangan, mana yang layak tersimpan dan yang kita abaikan. Puisi adalah jiwa. Terlebih untuk menampung semua rasa dalam semua warna kehidupan. Merah, putih, hijau, jingga. Semua berbaur dalam kata-kata yang termaknai dalam puisi. Nah, sahabat, itu tadi cerita saya tentang puisi. Masih banyak cerita-cerita lain. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Jumat jam 8 malam. And don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!